Once again, Shalom Bipro. Luar biasa, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bisa dibantu multimedia untuk malam hari ini saya dibantu sharing dengan saya kasih ada beberapa slide. Ya, jadi di Bipro malam hari ini kita akan tetap bahas tema kita di bulan Maret, komitmen. Ya, kita akan bahas hari ini di tanggal 8, nanti judulnya hari ini kita bahas Excel at Work. Ya, kalau kita lihat komitmen di sini di bulan Maret ini kita bagi jadi 4 ya. Refreshment juga buat teman-teman, mungkin baru baru pertama kali hadir di sini. Boleh saya tahu ada yang pertama kali hadir? Bisa lambaikan tangan. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Bisa kasih sambutan teman-teman. Ya, 4 menu bulan ini buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Semuanya tentang komitmen. Minggu lalu kita belajar komitmen mengikut Kristus. Hari ini kita belajar komitmen dalam pekerjaan. Kemudian ada komitmen dalam pelayanan dan komitmen dalam keuangan. Ya, jadi ada 4 menu, enggak perlu dipilih-pilih. Ini menu yang sehat buat kita semua. Saudara bisa langsung santap menunya aja. Jadi that's why hari Sabtu kita berkomunitas di Bipro. Karena di Bipro kami selalu berusaha fokus untuk menyajikan makanan-makanan yang terbaik buat roh kita, buat spirit kita. Supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan dengan hal yang relevan dengan setiap kehidupan kita sehari-hari. Ya, hari Minggu besok ibadah umum, ibadah juga akan saudara menerima firman Tuhan yang luar biasa. Hari Sabtu kita berkomunitas di tempat ini. Selesai ibadah, nanti kita fellowship di depan. Dan inilah that's why kita perlu ajak teman-teman datang ke Bipro. Karena di sini relevan dengan setiap kehidupannya kita. Usianya masih usia-usia Bipro, usia orang profesional kerja. Nah, hari ini kita mau belajar tentang komitmen dalam pekerjaan. Judulnya itu Excel at Work, ya. Bukan belajar Microsoft Excel. Bukan kebetulan ya, saya naruh di sana ada lambangnya segitiga. Ya. Bukan kebetulan saya naruh di sana lambang segitiga. Karena sebetulnya untuk kita bisa menjadi unggul dalam pekerjaan kita masing-masing, dalam profesi yang Tuhan percayakan bagi kita semua, butuh ada 3 hal teman-teman. Ya, yang pertama itu mindset, yang kedua itu komitmen, yang ketiga kalau mindset tambah komitmen hasilnya adalah karakter. Amin. Ya, jadi di Bipro kita nggak akan menemukan nanti judul khotbahnya itu cara cepat menjadi kaya di dalam profesi kita, nggak ada. 3 jalan utama cepat kaya, nggak ada. Nggak mungkin ketemu kayak gitu di Bipro. Yang ada ya 3 jalan cara cepat menjadi kaya. Mencuri, menodong, menipu, ya kan. Tambah 1 merampok. Nah, itu cepat jadi kaya. Tapi nggak pernah akan ditemui di Bipro, ya. Jadi untuk menjadi excel at work, excellent at work, unggul dalam profesi kita, dalam pekerjaan kita, anytime, anywhere, setiap waktu, setiap saat, dimanapun profesinya kita mau apapun, sekalipun profesinya kita itu dalam tanda kutip tidak bekerja di kantor, tidak berkarir, tidak punya usaha sendiri yang making money di sana, tapi sekalipun profesi kita adalah manajer dalam rumah tangga di rumah, housewife, kita tetap butuh 3 hal ini teman-teman. Mindset, komitmen, karakter. Ya, nah pada bagian awal ini saya akan mulai dengan mindset dulu. Ya, saya akan mulai dengan mindset. Jadi mindset ini apa sih? Mindset itu sebuah paradigma atau cara pandang. Gimana kita memandang, gimana kita melihat segala sesuatu yang ada di depannya kita. Dan malam hari ini mari kita lihat, kita batasi pembicaraannya, sharingnya dengan arah pekerjaan atau profesi. Ya, jadi sebuah prinsip yang alkitabiah tentang mindset dalam bekerja. Kita buka di 1 ayat, 1 Korintus 4 ayat yang kedua. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah
bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya, dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Pertanyaan pertama, dipercayai oleh siapa? Tentu saja oleh yang memberikan kepercayaan. Kalau kita bawa firman ini dalam keseharian kita, siapa sih yang beri kita kepercayaan? Mungkin kalau untuk yang bekerja di perusahaan atau berkarir, tentu saja perusahaan itu sendiri. Atasan kita mungkin, leader-leadernya kita mungkin. Ya, percaya dari siapa lagi? Kepercayaan dari klien kita, kepercayaan dari customer kita. Atau yang terutama, kepercayaan dari Allah Bapa, Tuhan yang punya hidupnya kita. Sebuah mindset malam hari ini yang perlu kita bangun. Kenapa perlu kita bangun? Karena ini jadi dasar teman-teman, benar-benar dasar. Kalau kita mau ngomong komitmen, nanti mau ngomong karakter, tapi mindsetnya kita belum ke sini, sulit. Karena semua akan serba dipaksa. Ya, mindset apa itu? Mindsetnya adalah faithful stewardship. Jadi ini adalah sebuah pola pikir atau paradigma, cara hidup yang mengakui bahwa Tuhan itu yang mempunyai segala sesuatu dalam hidupnya kita. Dia yang punya hidup kita sendiri. Bahkan semua yang ada di hidupnya kita. Pekerjaan kita, keluarganya kita, hartanya kita, kemampuannya kita, talentnya kita. Semuanya itu sebenarnya miliknya Tuhan. Kita hanya dipercayakan. Ya, itu saya ambil di terjemahan ESV, dikatakan di sana, moreover it is required of stewards that they be found faithful. Jadi kata faithful, setia. Kata stewards itu pengelola. Tugas utama ketika kita diciptakan di bumi ini, tugas utama kita ketika kita sudah jadi dalam tanda kutip orang Jawa bilang, wis jadi orang gitu ya, jadi manusia, jadi orang. Tugas utamanya kita itu adalah menjadi pengelola yang setia, yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau ini kita nggak sadar, kita menganggap semua yang kita punya itu milik kita, otomatis hidupmu akan begitu berat. Kenapa? Karena semua dicengkeram kayak gini, semua digandolin. Tapi ketika kita punya mindset, oh semua yang Tuhan percayakan dalam hidupku, apapun itu adalah miliknya Tuhan. Saya adalah pengelolanya, saya adalah stewards-nya. Dan yang dituntut dari pengelola-pengelola ini adalah pada endingnya nanti adalah mereka dapat dipercayai. Pernah dengar firman Tuhan yang lain di Alkitab dikatakan berbahagialah hambaku yang setia, engkau masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah ini jadi faithful stewardship ini yang harus nempel dulu di pikirannya kita, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ingat, karena tugas utamanya kita adalah menjadi pengelola. Kita bukan pemilik sama sekali. Ya. Nah, kata faithful atau dipercaya itu sangat best friend banget, erat banget kaitannya sama yang namanya tanggung jawab. Ini nggak bisa dipisahkan sama sekali. Sama sekali nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi dalam hidup ini Tuhan menghendaki kita menjadi pengelola yang setia, yang bisa bertanggung jawab. Ada 5 hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, cepat aja ini teman-teman. Ada 5 T, time, talent, treasure, temple, testimony. Dalam 5 hal ini, pada akhirnya nanti kita harus mempertanggungjawabkannya ke hadapan Bapa, ke hadapan Tuhan. Time, talent, treasure, temple, testimony. Sebenarnya ini nggak ngomong cuma masalah pekerjaan ya. Kita mau ngomong di keluarga, kita mau ngomong di pelayanan. Selama kita hidup, kita akan selalu bersinggungan dengan 5 T ini. Kenapa? Time, itu bijak mempergunakan waktu. Nggak mencuri waktu saat bekerja. Nah itu relevansinya dengan kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Yang kedua talent. Tuhan memperlengkapi kita itu sama skill, dengan kemampuan. Ada kecenderungannya, ada kecondongannya. Meskipun talent itu bisa dilatih, meskipun skill itu harus dilatih supaya bisa multi skill, gak bisa satu skill aja. Tapi gunakan dan itu kembangkan.
Pikiran kita boleh bekerja terus, kerja. Tapi hati kita, mindset kita itu pengelola loh, kita bukan pemilik loh. Ya, treasure itu bijak mengelola keuangan. Nah, ini nanti minggu keempat mau dibahas lebih dalam lagi, talk show. Financial mistakes, supaya kita nggak jatuh ke dalam hal-hal keuangan yang I wish I know it before gitu ya. Keuangan ini gimana bijak mengelolanya? Ada yang dipakai, ya kan? Ada yang ditabung, ada yang ditabur. Dipakai, ditabung, ditabur. Kenapa menabur ini penting? Seberapa banyak, seberapa sedikit apa yang kita punya, kenapa tetap harus ada yang ditabur? Karena menabur ini seperti dalam tanda kutip menampar pipi kita sendiri. Kenapa? Supaya sadar, kamu jangan cinta mamon. Itu hal yang paling relevan. Sudah nggak usah pikir jauh-jauh, waduh aku menabur, mau memberkati bangsa-bangsa. Udah terlalu tinggi teman-teman ya. Kita coba sederhanakan malam hari ini. Ketika kita merasa semua milik kita sendiri, bahkan sedikit pun tidak ada yang mau kita korbankan. Dalam hal menabur, entah itu menabur materi, menabur waktu, menabur kekuatan, menabur tenaga. Ketika kita nggak mau nabur sama sekali, kita akan menjadi orang yang paling egois. Kenapa menabur penting? Tampar diri sendiri, supaya kita nggak cinta sama mamon, supaya kita nggak cinta sama uang. Ya, tempel menjaga tubuh sebagai bait Allah, healthy, tetap sehat. That's why mau talk show sama Dr. Bobby di sini, ya kan? Harus semuanya sehat, ya. No smoking, no drugs, no alcohol. Nah ini, kenapa? Gak usah dipaksa, karena kita bertanggung jawab sama tempel, sama tubuhnya kita, bait suci, bait Allah. Testimoni, membawa jati diri kita sebagai anak Allah. Cara hidupnya sesuai dengan firman. Jadi di dalam kehidupan dimanapun juga, di sebelah manapun juga, kita akan selalu bertemu sama 5T ini teman-teman ya. Dan 5T ini nanti yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena itu mindset sebagai seorang faithful stewardship, sebagai seorang pengelola yang setia, yang pada ujungnya bisa dipercaya atas semua tanggung jawab di dalam 5 aspek ini. 5T ini dipercayakan Tuhan pada kita. Tapi ingat, 5T ini juga akan dituntut nanti pada kita. Karena kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nah hari ini kita mau bahas tentang dunia pekerjaan. Saya nggak melebar ke kanan ke kiri, tetap strict dunia pekerjaan. Nah untuk bisa excellent at work, tadi yang pertama kita adalah punya mindset yang benar. Mindsetnya adalah mindset pengelola, bukan mindset pemilik. Nah yang kedua kita butuh komitmen. Kita butuh komitmen. Kenapa komitmen ini perlu? Ya, mindset, kalau mindsetmu sudah benar, kita itu sudah punya satu mobil yang bagus. Yang keren. Yang kalau diinjak gas itu langsung bisa push gitu. Tapi nggak ada bahan bakarnya, nggak mungkin bisa jalan. Komitmen ini kayak bahan bakarnya teman-teman. Tanpa ada komitmen, mobilmu yang bagus cuma akan mangkrak. Tidak akan bisa berjalan. Ya, komitmen apa yang harus kita miliki sebagai seorang stewardship, sebagai seorang steward, sebagai seorang pengelola, sebagai seorang pekerja di hadapan Tuhan. Kita mau belajar malam hari ini ada 3 komitmen dalam pekerjaan. Ya, kalau mau di breakdown ada banyak banget. Tapi malam ini kita bahas 3 aja. Ada dasar firmannya dan kita akan coba tarik firman itu menjadi relevan supaya kita bisa injak ke bumi. Ya, supaya nggak ngawang-ngawang terus. Lukas 16 ayat yang ke-10. Ini komitmen yang pertama. Setiap orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil juga akan bisa dipercaya dalam hal-hal besar. Dan setiap orang yang tidak jujur dalam hal-hal kecil juga tidak akan jujur dalam hal-hal besar. Kelihatan ya tulisannya ya. Apa itu komitmen yang pertama dalam pekerjaan? Setia dalam tugas kecil. Maksudnya gimana? Setia dalam tugas kecil. Bawa down to earth-nya gimana? Bawa kita turun ke buminya gimana? Yang relevan dengan keseharian kita apa? Ciri pertama orang yang setia dalam tugas kecil adalah orang ini tuh rajin. Paling gampang dilihat. Orang ini tuh rajin. Ya, Amsal 12 ayat 24. Saya nggak bikin di slide. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Saudara, jadilah orang yang setia
tapi yang rajin juga. Jangan jadi orang yang setia, tapi pemalas. Malasnya amit-amit. Ini parasit. Banyak kita temui mungkin di dunia kerja, di teman-teman sekitar kita. Orang ini setia loh, setia banget sama perusahaan. Tapi males. Nah, kita nggak ada yang kayak begitu ya. Jangan jadi yang kayak begitu ya. Jadi pribadi yang rajin. Nah kalau pribadi yang mau rajin ini harus dilakuin setiap hari. Berkelanjutan, nggak bisa cuman one shot selesai. Rajin ya. Hal yang kedua, setia dalam tugas kecil. Orang ini nggak pernah meremehkan yang namanya persiapan. Mau kerja dimanapun, mau kerja profesi apapun, persiapan itu perlu. Mau kerja dari entry level, middle level, sampai level yang tertinggi pun persiapan itu tetap perlu. Kenapa? Karena the power of preparation itu hasilnya luar biasa sekali. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab ya, khusus mengenai persiapan, preparation. Saya buka di satu ayat, saya renungkan ayat ini 2 minggu terakhir ini. Daniel 1 ayat yang keempat. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dalam bahasa orang Kasdim. Kita tahu bersama ceritanya Daniel dan teman-temannya ini bagaimana. Kok bisa ya di sebuah negara bangsa yang begitu besar, kok bisa seorang Daniel ini kepilih dengan kriteria yang kayak begini tingginya. Kok bisa ya kepilih? Simpelnya, singkat ceritanya, pasti ini nggak ada unsur kebetulannya. Daniel tuh mbok ya nggak kebetulan tiba-tiba umur sekian terus jadi orang yang punya kriteria seperti ini, yang kualitinya standarnya itu luar biasa seperti ini. Enggak mungkin. Pasti enggak ada yang kebetulan. Inilah kenapa yang tadi kita ngomong pentingnya sebuah persiapan. Daniel tuh begitu mempersiapkan hidupnya. Daniel benar-benar persiapan. Ya. Kok diganti? Oke, it doesn't matter. Ya, jadi Daniel tuh menjadi pengelola yang baik dalam aspek 5T tadi. Daniel mengerti dan menghidupi the power of preparation. Kok bisa kita lihat ini ya. Kita bedah satu-satu nih ayatnya. Orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Gak ada suatu celah. Jadi karakternya kelihatan bagus. Yang kedua, yang berperawakan baik. Daniel itu menjaga tempelnya, Daniel menjaga tubuhnya, Daniel menjaga kesehatannya. Sehingga orang bisa lihat, wah bagus ini, bibit bebet bobotnya bagus ini. Ya, jadi wisdomnya buat kita apa sih? Harus jaga nih, bait suci, bait Allah harus dijaga. Kalau dalam keseharian kita bagaimana? Ya paling enggak kalau kita harus ke kantor, mbok ya yang good looking gitu ya, yang rapi gitu. Ini enggak ngomong orang yang cakep, orang yang ganteng, orang yang cantik, enggak. Kalau itu bawaan lahir ya istilahnya. Tapi kalau orang mau jadi rapi, ini sesuatu yang butuh dipersiapkan. Enggak bisa kebetulan ujuk-ujuk jadi rapi, enggak bisa. Harus dimulai setiap hari, harus jadi rapi. Karena kenapa sih kok rapi itu penting? Karena kalau kita tampil rapi, kita ketemu dengan orang-orang di sekitar kita, siapapun yang kita temui, seolah-olah kita berkata, aku mempersiapkan rapi buat ketemu kamu loh. Kita menghargai orang yang kita mau temui, siapapun itu. Itu akan menjadi sebuah first impression yang sangat baik buat kita semua, terutama dalam dunia kerja. Ya, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, punya pengertian tentang ilmu. Daniel mengelola talentnya. Wisdomnya bagi kita apa? Intelligent. Belajar, kita harus well educated, harus well trained. Belajar, berlatih harus dengan baik. Supaya apa? Kita punya good aptitude, supaya kita punya skill yang baik. Semua supaya talentnya kita itu ada buahnya buat orang lain. Ada buahnya buat orang lain. Bisa dirasakan orang lain.
Buah itu kan yang selalu merasakan pasti bukan pohonnya kan? Ada nggak pohon yang merasakan buahnya sendiri? Nggak ada. Jadi kalau buahnya bisa kita rasakan sendiri, ya itu bukan buah sebenarnya. Ya, buah itu yang bisa dirasakan sama orang lain, bukan dirasakan oleh pohonnya sendiri. Orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Daniel ini cakap mengelola time-nya, mengelola talent-nya, mengelola treasure-nya, wisdom-nya buat kita apa? Ini orang yang kompeten. Ya, bekerja dalam istana raja, artinya ini orang punya kualitas, nggak main-main. Ya, jangan selalu diartikan raja itu benar-benar raja gitu ya. Meskipun di Alkitab memang ini benar-benar raja. Tapi di dunia kita, di Indonesia aja nggak ada raja, nggak ada. Ya, anggaplah ini adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab di depannya kita. Kita adalah orang yang kompeten di sana. Jadi orang yang setia dalam tugas kecil Bapak Ibu. Ya, orang yang setia itu enggak selalu kok itu ekivalen dengan kalau kita ngomong masa kerja kita di satu perusahaan 10-20 tahun. Enggak cuman itu parameternya, enggak cuman waktu. Tapi bagaimana dia mengelola tugas yang diberikan sepanjang periode itu tadi. Percuma orang yang setia kerja 10-20 tahun di sana, tapi pemalas. Enggak ada hasilnya, enggak ada buahnya. Apalagi kalau bisa diomong kamu excellent. Enggak bisa. Ya, setia dalam tugas kecil, itu penting. Rajin, prepare, selalu prepare yang terbaik. Komitmen yang kedua, Mazmur 25 ayat yang ke-9. Saya ambil dari translate-nya BIMK. Tuhan membimbing orang yang rendah hati dan mengajar mereka kehendaknya. Udah kelihatan ya, komitmen yang kedua itu apa? Rendah hati. Kita bawa relevan dengan kehidupannya kita sehari-hari. Rendah hati itu ya apa sih yang paling gampang untuk dilihat? Gimana sih rendah hati, sikapnya kita bagaimana sih? Rendah hati itu mau diajar, mau belajar, dan mau mengajar. Ya, mungkin orang bertanya, Bapak kan udah tinggi posisinya, Bapak kan udah jadi pimpinan. Kok mau Pak tetap belusukan, naik motor, panas, hujan, keliling ke toko-toko, ya kan? Pak kok mau sih Pak keliling sama driver naik mobil box kirim barang. Box mobilnya gak ada AC-nya, panas-panas keringetan, kumus-kumus kalau orang Jawa bilang ya. Kirim ke toko-toko. Pak kalau ketemu temannya di jalan gak malu tak Pak? Temannya udah kinyis-kinyis, wah stylish banget. Yang sini kumus-kumus gitu ya. Gak pernah malu. Saya pun gak malu teman-teman yang jalanin seperti ini. Kenapa? Karena orang yang rendah hati itu orang yang mau belajar. Kalau untuk belajar memang harus lewati cara itu. Jalani. Kalau kita gak ngerti, kita diajarin orang, ya didengerin. Kalau kita salah, kita ditegur, ya diterima. Meskipun itu ditegurnya di depan 50 orang. Malu. Tapi saya mau berkata malam hari ini, teman-teman ya. Orang yang siap malu, orang yang siap belajar, orang mau diajar. Karena seringkali rasa malu itu adalah sebuah tiket bagi kita untuk masuk ke dalam sebuah ruang pembelajaran. Amin. Rasa malu itu jadi tiket masuk ke dalam sebuah ruang pembelajaran. Kalau kita nggak mau malu, ya kamu nggak akan pernah belajar, kamu nggak akan pernah diajar. Harus siap malu. Malunya cuma sebentar kok, 10 menit. Ya. Tapi faedahnya bisa untuk 10 tahun perjalanan karir kita. Amin. Jadi meskipun kadang itu agak susah ya kan untuk ditelan. Tapi saya percaya saudara pasti pernah mengalami hal ini. Berdiri di depan, di pojokan, dipermalukan gitu. It's okay. Asal kita tarik benang merahnya. Enggak apa-apa, muka merah enggak apa-apa. Muka saya gampang merah saudara ya.
Yang penting malu nggak apa-apa, nggak malu-maluin gitu aja ya kan. Kalau nggak bersedia malu, lama-lama jadi malu-maluin. Kenapa? Karena nggak pernah mau diajarin, nggak mau belajar. Oke? Nah, hal yang kedua, orang yang rendah hati itu orang yang mau ngakui kesalahannya. Ada orang yang kalau mau bilang maaf, itu mahal banget harganya. Gengsinya setinggi langit, sejauh matahari gitu ya. Susah, inginnya selalu benar. Padahal kalau nggak gengsi, banyak orang-orang hebat yang akan lahir. Banyak tim-tim hebat yang akan dibangun. Kenapa? Karena akan banyak kolaborasi yang muncul. Zaman now ini Gen Z ya kan, Gen Y, semua bilangnya kolaborasi. Nah ini. Jangan gengsi kalau kita mau kolaborasi. Nggak ada yang mau nanti sama kita buat berkolaborasi. Nah, hal yang ketiga tentang rendah hati yang terakhir nih, poin terakhir. Rendah hati itu membuka akses promosi daripada Tuhan buat kita semua. Amin. Kunci promosinya dari Tuhan itu dimulai dari kerendahan hati. Ingat, kunci promosi dimulai dari kerendahan hati. Ya. Saya tulis di sini, ini kata-kata yang terus selama ikut membekas di pikiran saya. How high you go, stay low. Because humility comes before honor. Ya, tinggi hati itu mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Coba aja tinggi hati dulu, terus saja. Suatu hari kita akan hancur. Tapi dicoba sebaliknya dong. Ayo malam ini kita belajar rendah hati terus. Saya percaya kok, kehormatan dari Tuhan itu gak akan salah alamat. Amin. Udah orangnya setia, orangnya rendah hati pula. Siap-siap aja, tinggal tunggu kairosnya dari Tuhan, kita akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Komitmen dalam pekerjaan, yang pertama setia dalam tugas kecil, yang kedua tetap rendah hati. Ya, tadi poin-poin relevansinya Anda bisa catat, Anda bisa ingat ya. Komitmen yang ketiga, Kolose 3 ayat 23. Ya, ini ayat yang terkenal ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ayat hafalan sejuta umat. Tapi yang ngelakuin enggak sejuta tadi. Ya. Susah gampang. Tapi malam ini yuk kita mau belajar komitmen apa sih yang merefleksikan Kolose 3 ayat 23 ini. Bekerjalah dengan sepenuh hati, bekerjalah dengan dedikasi. Ciri yang paling gampang dilihat kasat mata orang yang dedikasi, mungkin orang-orang di sekitar kita. Ya, ngelihat orang-orang di Bipro ini banyak orang yang berdedikasi tinggi. Tepuk tangan dulu ya buat teman-teman yang ada di sini. Kalau teman-teman datang ke kantor, datang ke misalnya ke ibadah, ke Bipro, datang ke kantor, datang ke tempat usahamu, ke tempat karirmu, kamu akan gampang melihat orang-orang yang berdedikasi. Beberapa hal yang gampang dilihat itu mereka datangnya tepat waktu. Nah ini, bahkan datangnya lebih awal. Mereka proaktif dalam pekerjaan, proaktif dalam cari pemecahan masalah. Bukan besar-besarin masalah ya. Sikapnya positif, attitude-nya positif. Datang ke tempat kerja, tampilannya selalu energik. Enggak kayak gini, kerja lagi, Senin lagi. Ya. Saya percaya besok Senin udah enggak ada yang kayak begitu di sini. Amin. Karena datang ke hari Sabtu kadang ya enggak memungkiri ya, ada yang lemes, ada yang waduh capek banget minggu ini. Banyak banget kerjaannya, tapi datang hari Sabtu ke Bipro ketemu teman-teman, waduh senyumnya sumringah-sumringah ya kan, smiley face semua, hangatnya komunitas ada di sini, kemudian ngobrolnya nyocok satu sama lain, ketemu dapat ide satu sama lain, dapat hadirat Tuhan, dapat firman Tuhan, rasanya badan itu datangnya lemes, pulang di sini sudah wah seger gitu ya. Mana hari Senin, mana kerjaan, sini aku telan semua gitu ya. Kok gak ada yang amin sih, gak gitu kali ya. Sikapnya positif, tampil energik.
orang ini disiplin, dedikasi itu orangnya disiplin. Kerjanya tepat waktu, on time. Dan orang ini nggak enggan bantu orang lain. Ya, seneng kalau ketemu orang kayak gini. Seneng apa seneng? Seneng banget. Kenapa? Enak banget diajak kerja sama. Lah mbok ya kita yang jadi kayak gitu ya. Karena kenapa? Orang lain akan ngerasakan buahnya tadi. Bukan kita yang ngerasain, buah bukan dirasakan pohonnya, buah dirasakan orang lain. Oke? Tapi dedikasi bukan cuma hal itu aja. Terus apa lagi? Nah ini, ada 2 hal sederhana, dedikasi. Nah, ini. Orang ini enggak kerja sembarangan. Kerjanya penuh pertimbangan. Kenapa? Dia tahu ini kerjaan. Meskipun kalau aku melakukan kesalahan misalnya ya, yang rugi loh bukan aku, yang rugi loh perusahaanku. Nah ini mindsetnya bukan mindsetnya yang tadi di depan. Bukan mindset pengelola yang setia, bukan mindset faithful stewardship tadi. Kalau kerja itu pokoknya prinsipnya bukan ABS. Bukan anti-lock brake system gitu ya. Tapi adalah asal Bapak senang, gua kerjain deh gitu. Ya. Enggak kayak gini ceritanya orang yang berdedikasi. Orangnya enggak bermuka dua, orangnya penuh integritas. Ya. Jadi dia memperlakukan segala sesuatu yang dia temui di kantor, di pekerjaannya, di karirnya, di profesinya. Meskipun bukan miliknya dia, tapi dia memperlakukan itu seperti seolah-olah miliknya sendiri. Kenapa? Karena dia tahu saya harus mengelola ini dengan baik. Meskipun bukan milik saya, tapi ini udah dipercayakan sama saya. Pada suatu hari nanti, saya akan mempertanggungjawabkan hal ini. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa mereka dapat dipercayai. Beda ayatnya kalau ngomongnya yang diberikan. Ini saya berikan ya ke Cici Julian gitu ya. Mana Cici Julian? Gak ada. Oh ada. Oh ini Meme Julian ya. Baru ngaku. Ya. Kalau ini, air ini saya kasih ke tempatnya Julian, kalau saya berikan, ya sudah ini jadi miliknya Julian. Tidak ada tanggung jawab yang menyertai. Tapi kalau air ini saya percayakan kepada Julian, suatu hari Julian harus mempertanggungjawabkan. Airnya ini tetap 1 gelas atau jadi 2. Ingat perumpamaan tentang talenta ya di Alkitab, di firman Tuhan. Orang yang berdedikasi itu mindsetnya seperti ini. Kerjanya nggak sembarangan. Dikasih kepercayaan di kantor, dapat kepercayaan, dapat fasilitas laptop. Ya dipakai dengan baik. Bukan kalau jengkel jadi kayak buku, abrak gitu ya. Lu kok dibanting? Urusan lah, bukan punya aku kok. Gitu. Nah ini. Dipercayai misalnya fasilitas mobil, wah seneng. Dirawat enggak? Dicuci enggak? Gitu. Diperbaikin enggak kalau ada kerusakan? Dilaporin enggak? Atau pakai aja pokoknya tabrak beset kanan kiri biarin bukan punya gua, punya kantor inventaris gitu. Sampai kapanpun enggak akan maju-maju nih orang kayak begini. Dan ingat. Dipercayai bukan oleh atasan kita cuma di bumi aja loh. Ingat Allah Bapa itu perhatikan. Ya, orang yang berdedikasi, enggak kerja sembarangan. Yang kedua, orang ini enggak kikir waktu dan tenaga. Aduh, ini orang yang dedikasi itu enggak hitung-hitungan, pola pikirnya enggak hitung-hitungan sama kalau tempat bekerja. Saya kerja jam 8 sampai jam 5 pokoknya, Pak. Datang semepet mungkin, pulang sedini mungkin. Ya kan? Datang kalau bisa jam 7.59, tit, face recognition, absen, hadir. Pulang 17.01, tit, wah pulang. Kenapa? Saya digaji jam 8 sampai jam 5, Pak. Ya udah kerja saya di situ. Nah ini. Mindsetnya belum disinkronin sama faithful stewardness. Ya. Besok kita persiapan event ya. Biasanya masuk kantor jam 8, datang jam 6. Ada lemburnya enggak, Pak? Ya, jangan selalu setel argo di setiap kesempatan teman-teman ya. Ini enggak akan buat kita jadi pengelola yang baik, enggak akan jadi
pengelola yang berkenan, yang bisa dipercayai. Ya, jadi kita jangan pernah jadi orang yang kikir, yang hitung-hitungan waktu, apalagi dengan Tuhan. Malu-maluin sama Tuhan, ya, malu-maluin Tuhan kita. So, 3 hal ini komitmen, mindset, komitmen, 3 hal ini. Saya akan tutup hal yang terakhir, gimana sih kalau kita memaknainya dalam kesehariannya kita. Ada satu kata yang sekarang ini benar-benar lagi in. Ya, kalau lihat di sosmed itu banyak banget yang bahas ini. Saya juga kok ya tergelitik gitu ya bahas ini ya. Saya masukkan hari ini. Namanya work-life balance. Ya, muncul satu pertanyaan yang kadang muncul di sekitarnya kita menggelitik. Kenapa lu kok nggak mau lembur sih? Ya, ada yang jawab, lembur nggak dibayar, buat apa? Gaji saya jam 8 sampai jam 5. Selebihnya you have to pay. Bos, sinilah gitu. Ada tambahan lah gitu. Ya, gue nggak mau karena ini bukan work life balance. Udah lembur nggak dibayar. Gitu. Pertanyaan saya, kalau lembur 1 jam bayarannya 1 juta, besok Anda lembur 12 jam sehari, mau nggak? Mau, sehari dapat 12 juta. Nah, ini namanya money oriented. Nggak ada balance-balance-nya. Lah wong kerja kamu tadi katanya 8 jam sehari, disuruh lembur 12 jam, ayo. Kenapa? 12 juta menanti. Gitu. You get the point? Mindset-nya Bapak Ibu ya. Aku nggak mau lembur, kenapa? Aku nggak mau kena mental illness. Wah ini yang tren sekarang. Merusak hubungan sama keluarga. Di rumah jadi nggak harmonis. Banyak kok teman-teman saya yang meskipun kerjanya lembur, keluarganya happy. Tetap harmonis, hubungan suami istri, hubungan dengan anak, bisa balance dengan baik. Jadi masalahnya apa? Bikin burnout. Terakhir, hashtag yang lagi terkenal sekarang. Kabur aja dulu. Perusahaanmu toksik kalau begitu, kabur aja dulu. Sungguhan kabur dulu. Nangis kemudian habis gitu ya. Susah cari kerjaan. Tadi siang saya baca satu berita, satu survei yang cukup membuat mata terbelalak. Saudara tahu di China, negara yang begitu adikdaya ini ya, teknologinya luar biasa begitu maju. Di sisi yang lain, ternyata ada satu hal yang kalau saya bilang ini out of the box banget ya. 70.000 orang di sana yang bekerja sebagai kurir pengantar makanan, ya pengantar ya segala macam, pengantar jemput segala macam. 70.000 kurang lebih orang di sana yang bekerja dengan profesi itu. 70.000 orang itu title-nya S2 sama doktor. S2, S3. Mau jadi kurir. Kenapa? Susah cari kerjanya di sana. Persaingannya begitu ketat. Enggak gengsi mereka. Kenapa? Gengsi nggak bisa ngasih kita makan. Jadi kita nggak usah gengsi. Kalau kita sedang berjuang, striving mencari pekerjaan, cari apa? Nggak usah gengsi. Kerja dulu. Ini loh lihat di sana itu. S2, S3, bayangin. Ya, tapi mereka nggak gengsi. Tapi ada fakta menarik lagi di balik itu. Ternyata di balik ketiga gengsiannya mereka itu. Kalau mereka mau disiplin ngerjainnya tadi itu. Ngantar kurir tadi itu. Kurir mengantar makanan, mengantar orang, mengantar barang. Ternyata hasil yang didapat itu lebih tinggi hasilnya. Bisa 20%, 30% lebih tinggi daripada orang-orang yang kerja ketaannya stabil, ya kan, kerja di kantor, keren, dingin, di dalam ruangan ber-AC, ya kan. Tapi di sana kalau dikurskan di sini dapatnya sekitar 15 jutaan rupiah. Kalau mereka ini jadi ini kurir ini rajin, disiplin, mereka bisa dapat 17 sampai 18 bahkan sampai 20 juta per bulan. Ya, jangan dikonversi urusan uangnya. Saya cuma mau kasih gambaran aja. Orang-orang yang enggak gengsi, orang-orang yang tahu disiplin, tahu dirinya, ya bisa dapatkan hasil yang luar biasa. Meskipun kondisi lagi jelek, lagi ditekan seperti itu. Kita kembali ke urusan work-life balance. Terus gimana dong work-life balance-nya? Jadi gimana? Work-life balance itu bukan urusan mau lembur apa enggak. Tapi work-life balance itu adalah manajemen prioritas. Bukan soal suka, enggak suka. Nah, tapi hidupnya harus produktif.
Bukan ngomongnya pengen nggak pengen. Bukan hidupnya sesuka hati untuk nyenengin diri sendiri. Jadi ibarat kalau kita nyetir mobil, kita tahu kapan waktunya ngegas, kapan waktunya ngerem. Kenapa? Karena kita punya manajemen prioritas yang baik. Ya, apalagi sih maksudnya work life balance? Dia nggak cari hidup yang enak, tapi hidup yang bahagia. Ya, bukan cari hidup yang enak, yang nyaman, yang adem, tapi cari hidup yang bahagia. Dan kadang untuk bisa dapat kebahagiaan itu, hidup yang bahagia, itu butuh usaha lebih. Jadi hashtagnya jangan kabur aja dulu. Hashtagnya adalah give an extra miles. Kasih sesuatu yang lebih. Ya, jadi manajemen prioritas itu adalah dia orang yang tahu adaptif terhadap dalam prioritas. Dia tahu apa yang penting. Dia bisa manage dengan fleksibel setiap prioritas itu. Ini baru namanya work life balance. Ya, jadi malam hari ini saya mau tutup dengan satu ayat, Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ayat ini gambaran yang sangat baik. Bagaimana seseorang yang excellent dalam pekerjaannya. Excel at work. Unggul dalam pekerjaannya. Di hadapan raja-raja, bukan di hadapan orang-orang hina. Jangan dibayangin raja sungguhan, orang-orang yang hina, yang waduh udah bayangannya kemana-mana gitu ya. Yuk kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari. Artinya adalah orang yang cakap dalam pekerjaannya, mereka akan jadi orang-orang yang dapat diandalkan. Mereka akan jadi orang-orang yang dapat dipercaya. Enggak main-main. Mereka akan berdiri di hadapan orang-orang yang penting, yang memegang kekuasaan, raja. Meskipun kuasanya cuma dalam perusahaan itu, ya kan. Bukan selalu harus berdiri di hadapan presiden, di hadapan, ya enggak. Oke? Tapi yuk malam hari ini kita butuh loh yang namanya komitmen itu. Kita butuh ngatur mindsetnya kita butuh ngatur komitmennya kita. Dan untuk mencapai firman ini, Amsal 22 ayat 29, kita butuh yang namanya excel at work tadi, saudara. Ya, kita butuh 3 hal, saya gambar lagi segitiganya. Mindsetnya kita harus benar, faithful stewardship. Yuk sama teman-teman PAW, kita boleh kembali ke depan. Kita butuh segitiga ini, mindset faithful stewardship. Kita butuh komitmen setia dalam tugas kecil, kita butuh rendah hati, kita butuh bekerja dengan dedikasi yang tinggi. Ya, sebab mindset ditambah komitmen, hasilnya adalah karakter. Karakter yang tahan uji. Anda akan jadi orang yang dapat diandalkan, Anda jadi orang yang dapat dipercaya. 3 hal ini. Ya. Bukan mencuri, merampok, menodong ya. 3 cara cepat jadi kaya. Tapi 3 hal untuk kita bisa excel at work. Mindset, komitmen, karakter.